Bapak Ibu, kokurikuler berdasarkan Permendikbud dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter. Bapak Ibu, definisi ini yang akan mendasari kita dalam mengembangkan kokurikuler di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Kemudian apa sih pentingnya kokurikuler? Nah, kokurikuler ini memiliki peran strategis untuk menjembatani antara pembelajaran konseptual dan penerapannya dalam kehidupan nyata, sehingga murid dapat mengembangkan kompetensi secara lebih utuh dan kontekstual. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah 8 dimensi profil lulusan. Tujuan dari kokurikuler adalah untuk mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan secara nyata dan kontekstual melalui pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian, 8 dimensi profil lulusan ini merupakan hasil dari capaian pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang merupakan satu kesatuan utuh. Kemudian, 8 dimensi profil lulusan menumbuh kembangkan lulusan yang memiliki kepemimpinan efektif yang berintegritas, profesional, dan transformatif. Bapak Ibu, karena tadi tujuan dari kokurikuler adalah untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan, maka pembelajaran mendalam sangat berperan pada saat Bapak Ibu mengimplementasi kokurikuler, di mana 8 dimensi profil lulusan yang dimaksud di sini adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Di mana dalam pembelajarannya Bapak Ibu tetap diharapkan untuk memegang prinsip dan memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kerangka pembelajaran di pembelajaran mendalam. Karakteristik dari kokurikuler adalah menunjang kegiatan intrakurikuler secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi murid. Kemudian, satuan pendidikan dapat memilih bentuk pelaksanaan kokurikuler disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat memanfaatkan atau mengadaptasi kegiatan yang selama ini sudah berjalan dan atau merancang kegiatan kokurikuler baru untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Lalu ada 3 bentuk kokurikuler yang dapat dilaksanakan oleh sekolah. Yang pertama yaitu dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Kemudian ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan atau cara lainnya yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan atau kebijakan pemerintah. Setelah kita memahami karakteristik dari kokurikuler, maka Bapak Ibu diharapkan juga memahami kriteria dari kegiatan kokurikuler. Kriteria dari kegiatan kokurikuler itu antara lain pertama, memiliki tujuan untuk memperkuat satu atau lebih dari 8 dimensi profil lulusan. Jadi misalnya Bapak Ibu merancang kegiatan kokurikuler hanya satu, itu boleh juga untuk satu dimensi profil lulusan dalam satu aktivitas gitu ya, dalam satu perencanaan kokurikuler itu diperbolehkan, tapi kalau lebih juga boleh. Kemudian mengembangkan tema sebagai muatan pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik murid. Jadi Bapak Ibu, ketika kokurikuler memang kita diikat oleh tema. Jadi memang harus ada temanya ketika Bapak Ibu merancang perencanaan kokurikuler. Kemudian mengelola alokasi waktu secara fleksibel, namun dengan tetap mengacu pada struktur kurikulum yang berlaku yang saat ini diatur pada Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Dan yang terakhir adalah mengembangkan rangkaian kegiatan secara terencana yang isinya adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pelaksanaannya, dan bagaimana melakukan asesmennya.
Baik, Bapak Ibu, dalam upaya untuk menjadikan kokurikuler itu sebagai ruang belajar yang bermakna dan berdampak bagi murid, maka perancangannya itu perlu mengacu pada kerangka pembelajaran mendalam, di mana pada praktek pedagogis di kokurikuler mengutamakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu melalui pembelajaran aktif seperti model pembelajaran berbasis penyelidikan, berbasis proyek, berbasis masalah, dan ruang eksplorasi yang memungkinkan murid mengkonstruksi pengetahuan dan membangun makna secara mandiri maupun kolaboratif. Kemudian, kemitraan pembelajaran di mana kegiatan kokurikuler agar efektif, berkesinambungan dan berdampak masif diperlukan kemitraan dengan berbagai pihak. Dalam hal ini berupa catur pusat pendidikan yaitu yang terdiri dari satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dan media. Selanjutnya lingkungan pembelajaran di kegiatan kokurikuler mendorong pemaknaan ruang belajar yang lebih luas, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar ruang formal seperti area di dalam dan sekitar satuan pendidikan, komunitas lokal, bahkan di ruang digital. Lingkungan pembelajaran yang mendukung adalah lingkungan yang aman, terbuka, inklusif, dan menghargai keragaman cara belajar murid. Hal ini memungkinkan murid untuk mengalami pembelajaran secara utuh dan kontekstual. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital, di mana dalam kokurikuler teknologi dapat dimanfaatkan untuk mencari referensi, mendokumentasikan proses, menyampaikan berbagai pesan ke publik, berkolaborasi jarak jauh, memvisualisasikan ide kreatif, dan mempublikasikan hasil pembelajaran yang telah dikerjakan. Teknologi digital dapat juga mohon izin. Teknologi digital dapat juga dimanfaatkan untuk asesmen dan pertukaran informasi perkembangan belajar murid di antara guru. Mohon izin Bapak Ibu, minta tolong boleh nggak tidak mencoret-coret tidak mencoret-coret layar. Ini saya jadi berasa kayak waktu lagi zaman ini, lagi zaman COVID. Kalau misalnya saya lagi nemenin anak saya belajar itu ada itu teman-teman anak saya yang gurunya lagi ngejelasin terusnya pada iseng-iseng gitu, ada yang nyoret-nyoret gitu ya. Mohon izin boleh ya, mungkin nanti ditahan dulu untuk coret-coretnya setelah saya selesai boleh Bapak Ibu coret-coret sepuasnya. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Oke, izin melanjutkan. Oke, baik Bapak Ibu, di bagian ketiga dari panduan ini menjelaskan tentang bagaimana melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen kokurikuler. Di mana dalam perencanaan itu akan menjelaskan tentang bagaimana membentuk tim kerja kokurikuler, menganalisis satuan pendidikan, menentukan dimensi profil lulusan, menentukan tema kegiatan kokurikuler, kemudian menentukan bentuk kegiatan kokurikuler yang paling sesuai, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan alokasi waktu, dan merancang aktivitas serta asesmennya. Kemudian di pelaksanaan, di sini menjelaskan tentang bagaimana menciptakan ruang belajar yang menantang, menggugah rasa ingin tahu murid, sehingga murid itu terlibat secara aktif, dapat mengembangkan ide, dan memecahkan masalah secara kreatif. Dalam kokurikuler bentuk kolaboratif lintas disiplin ilmu dapat dilaksanakan berorientasi pada capaian pembelajaran sesuai mata pelajaran yang terlibat. Dan dalam bentuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan cara lainnya, perlu memperhatikan alokasi waktu karena untuk membentuk pembiasaan sehingga frekuensi pelaksanaannya diharapkan bisa lebih rutin. Dan yang terakhir terkait dengan asesmen dan pelaporan, di sini dijelaskan tentang asesmen formatif, asesmen sumatif, dan bagaimana melakukan pelaporan di rapot.
Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas lebih detail tentang yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Diawali ketika merencanakan kokurikuler, maka tahap awal yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah, terutama kepala sekolah, adalah membentuk tim kerja. Adalah pembentukan tim kerja oleh Kepala Satuan Pendidikan, di mana tim kerja ini terdiri dari Kepala Satuan Pendidikan, guru yang ditugaskan sebagai koordinator kokurikuler, guru kelas dan atau guru mata pelajaran, tenaga pendidikan, serta warga satuan pendidikan lainnya yang relevan. Tim ini berperan sebagai perancang, pengelola, sekaligus pendamping murid selama proses kokurikuler berlangsung. Pembentukan tim ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kokurikuler berjalan secara terstruktur, kolaboratif, dan berkesinambungan. Setelah membentuk tim, maka satuan pendidikan dapat melakukan analisis yang merupakan analisis lanjutan yang berfokus untuk memetakan tujuan dan merencanakan kegiatan kokurikuler agar berbasis pada kebutuhan satuan pendidikan dan murid. Kemudian sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kokurikuler dan fasilitasi kebutuhan belajar murid. Hal yang harus diperhatikan pada saat menganalisis adalah kesesuaian dengan kurikulum satuan pendidikan, minat, bakat, murid, serta capaian pembelajaran yang belum optimal, sumber daya yang dimiliki atau dapat diakses oleh satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah kondisi kontekstual dan karakteristik sosial yang terkait dengan kehidupan keseharian murid. Dan setelah melakukan analisis, maka dilanjutkan dengan menentukan dimensi profil lulusan mana yang akan diperkuat dan tema apa yang dipilih. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah melakukan analisis, maka Bapak Ibu dapat menentukan bentuk kegiatan kokurikuler apa yang paling sesuai untuk satuan pendidikan dan murid Bapak Ibu. Di sini ditawarkan 3 bentuk dari kegiatan kokurikuler. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, di mana kegiatan kokurikuler ini mengintegrasikan 2 atau lebih mata pelajaran atau muatan pembelajaran dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan nyata murid. Yang tujuannya adalah untuk membantu murid melihat keterkaitan antar ilmu sebagai upaya mengembangkan 8 dimensi profil lulusan serta memperdalam pemahaman melalui pengalaman kontekstual. Kemudian bentuk kedua yaitu melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang berfokus pada pembentukan karakter melalui pembiasaan positif yang dilakukan secara rutin, konsisten, dan terencana. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, karena sudah dilakukan sejak bulan November tahun lalu. Itu yang pertama adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bukanlah sekedar ajakan moral ataupun slogan harian, melainkan bagian dari proses pendidikan karakter yang perlu dirancang melalui identifikasi kebutuhan, tujuan yang jelas, langkah pelaksanaan yang sistematis, pendampingan dan asesmen untuk merefleksi perubahan kebiasaan dan sikap dari murid. Dan bentuk cara lainnya itu dapat berupa ciri khas satuan pendidikan berbasis konteks lokal, kemudian kegiatan berbasis nilai-nilai dari satuan pendidikan tersebut, atau kegiatan dari satu disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya terjadi kolaborasi beragam keilmuan dan keahlian. Satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan bentuk kegiatan kokurikuler, bentuk kegiatan kokurikuler lain yang sesuai dengan nilai dan potensi satuan pendidikan, kebutuhan murid, serta konteks lokal sepanjang kegiatan tersebut memenuhi kriteria kokurikuler. Bapak Ibu, di sini izin
kita deep dive lagi untuk masing-masing bentuk, di mana di pembelajaran kolaborasi lintas disiplin ilmu, pembelajarannya itu bersifat opsional dan dapat berorientasi pada capaian pembelajaran sesuai mata pelajaran yang terlibat di tema tersebut. Kegiatan kokurikuler, pembelajaran kolaborasi lintas disiplin ilmu difokuskan pada pendalaman, penguatan, dan pengayaan pembelajaran kegiatan intrakurikuler dalam rangka memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Berikut adalah inspirasi kegiatan kokurikuler pembelajaran kolaborasi lintas disiplin ilmu yang dapat Bapak Ibu baca lebih detail di dalam panduan. Di sini contohnya untuk jenjang satuan SMP, di mana fokus dimensi profil lulusannya itu adalah kreativitas, kewargaan, kemandirian. Temanya adalah peduli lingkungan, tujuannya adalah mampu mengidentifikasi isu lingkungan dan menyampaikan solusi melalui media kreatif. Bentuk aktivitasnya itu berupa penelusuran isu lingkungan di sekitarnya, penulisan naskah, pembuatan vlog, dan presentasi. Kemudian mata pelajaran yang terlibat di sini ada Bahasa Indonesia, Informatika, Seni Budaya, IPA dengan alokasi waktu 180 JP. Nah, Bapak Ibu, ketika kegiatan ini disusun menjadi perencanaan kokurikuler, maka kurang lebih akan seperti ini Bapak Ibu, di mana untuk perencanaannya hampir sama dengan modul ajar ya Bapak Ibu sebenarnya, di mana diawali dengan identitas sekolah, kelasnya, di sini ada temanya, kemudian alokasi waktu, kemudian di sini dimensi profil lulusan yang akan dikuatkan adalah pengenalan kritis dan komunikasi. Di sini juga dituliskan tujuannya, tujuan pembelajaran dari materi kolaborasi dari mata pelajaran yang terlibat. Di sini ada IPA dan Bahasa Indonesia. Kemudian dituliskan juga kerangka pembelajaran mendalamnya dan langkah-langkah di setiap langkah-langkah untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Dalam hal ini 2 dimensi ini ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya bagaimana melakukan asesmen baik formatif maupun sumatifnya. Selanjutnya Bapak Ibu, berikut adalah bentuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan, di mana gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini akan lebih efektif jika dilakukan secara terencana, mulai dari langkah melaksanakan sampai dengan bagaimana melakukan asesmennya. Satuan pendidikan dapat secara fleksibel menentukan tema dan memilih 1 atau lebih kebiasaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, ketika di bentuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, yang kita tujunya tetaplah dimensi profil lulusan, di mana 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu menjadi kendaraan kita untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Berikut adalah inspirasi kegiatan kokurikuler yang dapat Bapak Ibu susun. Misalnya di sini dimensinya adalah kesehatan, kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya di sini adalah berolahraga, makan sehat dan bergizi. Kemudian contoh temanya itu adalah hidup sehat, aku sayang tubuhku, dan contoh kegiatannya adalah jadwal olahraga bersama, pojok sehat, dan kampanye gizi. Berikut adalah contoh perencanaan kokurikuler di gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini sama ya Bapak Ibu, seperti juga di kolaborasi lintas disiplin ilmu. Di sini ada identitasnya, kemudian ada dimensi profil lulusan yang ditujunya, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada kerangka pembelajaran mendalam, langkah-langkah kegiatan untuk mencapai dimensi yang dituju, kemudian asesmen formatif dan sumatifnya.
Kemudian bentuk cara lainnya yang dapat Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan itu yang pertama itu kegiatan kokurikuler ciri khas satuan pendidikan berbasis konteks. Di sini contohnya ketika satuan pendidikan itu dekat dengan pengrajin batik, maka sekolah dapat mengembangkan kegiatan kokurikuler ya terkait dengan membatik. Sehingga murid itu dapat memiliki keterampilan membatik, dapat memahami makna dari motif batik dan bagaimana membuat batik itu sendiri. Kemudian ketika bentuknya adalah berdasarkan nilai-nilai satuan pendidikan, misalnya sekolah tersebut memiliki keunggulan di bidang kepemimpinan, maka sekolah dapat membuat kegiatan kokurikuler berupa latihan kepemimpinan di mana materi yang diajarkan itu dapat diimplementasi secara terus-menerus oleh murid sehingga nilai yang diharapkan itu dapat dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, bentuk dari satu disiplin ilmu yang aktivitasnya terjadi kolaborasi keilmuan dan keahlian. Di sini satuan pendidikan mengusung, misalnya satuan pendidikan itu mengusung nilai seni budaya sebagai keunggulan. Maka untuk memperkuatnya dibuatlah suatu pentas seni atau pagelaran seni. Di sini dalam kegiatan ini kelihatannya hanya satu saja, yaitu pentas seni. Namun pada pelaksanaannya itu terjadi kolaborasi berbagai keilmuan dan keahlian. Berikut adalah perencanaan kokurikulernya ya, hampir sama dengan yang tadi, isinya itu sama ya, bagaimana mengembangkannya, bagaimana langkah-langkahnya, sampai dengan bagaimana asesmennya. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun merencanakan perencanaan kokurikuler, Bapak Ibu harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia sehingga apa yang diharapkan dari kokurikuler itu tercapai, yaitu untuk memperkuat, memperdalam, dan memperkaya intrakurikuler. Bapak Ibu, untuk lebih detailnya dapat dibaca di Permendikbud ya Bapak Ibu, Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Ini adalah yang untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA. Kemudian ini untuk jenjang SMK, di mana untuk yang SMK 4 tahun itu tidak ada alokasi waktunya. Kemudian untuk di SLB ini dapat Bapak Ibu lihat, baca kembali lebih detail ya, di panduan ada, di Permendikbud juga ada. Selanjutnya, ketika merancang aktivitas, maka Bapak Ibu dalam kegiatan kokurikuler itu perlu mengupayakan rangkaian pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tadi ketika di contoh yang saya sampaikan memang tidak dipisah-pisah ya Bapak Ibu ya, untuk untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, tapi dalam langkah pembelajarannya dapat Bapak Ibu lihat itu mengakomodir ketiga hal tersebut atau memberikan pengalaman belajar yang diharapkan tersebut. Kemudian diharapkan Bapak Ibu ketika menyusun kegiatan kokurikuler itu dirancang beralur sesuai sebagai satu rangkaian. Dan satuan pendidikan dapat menetapkan secara mandiri jumlah dan apa saja aktivitas yang akan dilakukan pada setiap tahapan sesuai alokasi waktu yang disepakati. Berikut adalah jenis aktivitas yang dapat Bapak Ibu gunakan pada saat kegiatan kokurikuler, misalnya aktivitas yang bersifat praktikal, yaitu seperti keterampilan, begitu yang handy gitu ya. Kemudian aktivitas keagamaan, Bapak Ibu misalnya untuk agama Islam itu seperti mengaji, sholat duha gitu ya. Terusnya kunjungan pemanfaatan fasilitas umum, kemudian aktivitas penelitian berbasis riset dan studi literatur, serta pelibatan narasumber. Kemudian Bapak Ibu ketika merancang asesmen, Bapak Ibu diharapkan
diterapkan di sini sama ya seperti di pembelajaran intra, Bapak Ibu diharapkan menyusun asesmen formatif dan asesmen sumatif, di mana asesmen formatif ini bertujuan bukan untuk menilai anak-anak ya, untuk menilai murid, tapi bertujuan untuk mengetahui efektivitas ketepatan strategi Bapak Ibu ketika memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Sedangkan di sumatif ini untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu menyusun kokurikuler adalah mengacu pada alur perkembangan 8 dimensi profil lulusan. Kemudian penilaiannya itu, asesmennya itu harus fleksibel dan kontekstual. Kemudian asesmen formatif dan sumatif dalam kokurikuler dapat diintegrasikan dalam asesmen intrakurikuler jika diperlukan. Dalam hal ini ketika Bapak Ibu memilih bentuk kolaborasi lintas disiplin ilmu, namun dengan tetap memasukkan deskripsi tersebut di kolom kokurikuler. Kemudian deskripsi rapot didasarkan pada asesmen sumatif, tidak pada formatif. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan dan asesmen kokurikuler, di sini pendidik dapat melaksanakan kegiatan mengacu pada perencanaan dengan mengamati dinamika pembelajaran agar strategi pembelajarannya itu kontekstual, kolaboratif, eksploratif, dan reflektif. Kokurikuler dalam bentuk kolaborasi lintas disiplin ilmu dapat dilaksanakan seperti pembelajaran intrakurikuler yang berorientasi pada CP dalam rangka memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Jadi CP-nya di sini Bapak Ibu itu sebagai kendaraan bagi Bapak Ibu untuk mencapai dimensi profil lulusan, di mana hasil asesmennya itu dapat diintegrasikan pada nilai intrakurikuler sesuai mata pelajaran yang relevan. Kemudian kokurikuler dalam bentuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat perlu dipertimbangkan alokasi waktunya agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. Kemudian ketika kokurikuler dalam bentuk cara lainnya diharapkan berupa internalisasi nilai-nilai satuan pendidikan, maka kegiatan tertentu dapat dilaksanakan walaupun durasi kegiatan kokurikulernya sudah selesai. Artinya kokurikuler tersebut tetap dapat dilanjutkan walaupun sudah selesai aktivitasnya, tapi dilanjutkan menjadi kegiatan kokurikuler lanjutan begitu Bapak Ibu, supaya internalisasi nilainya itu benar-benar terwujud di diri murid. Selanjutnya, untuk asesmen formatif digunakan untuk memantau efektivitas strategi pembelajaran yang responsif, memantau pemahaman dan fasilitasi umpan balik yang membangun penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi murid. Asesmen sumatif itu mengacu pada alur perkembangan 8 dimensi profil lulusan, ya, di mana hasil asesmen ini menjadi dasar untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk pelaporan di rapot, di sini Bapak Ibu nanti memasukkannya di dalam rapot itu nanti ada kolom tersendiri, yaitu kolom kokurikuler, di mana kolom tersebut nanti pengisiannya secara deskriptif untuk 1 semester utuh. Jadi misalnya dalam 1 semester itu Bapak Ibu melaksanakan ada 3 kegiatan kokurikuler, maka 3 kegiatan tersebut diramu menjadi 1 pelaporan. Kemudian deskripsi merupakan capaian dimensi profil lulusan yang sudah baik dan yang masih diperkuat. Jadi diceritakan apa saja yang dimensi profil lulusan yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperkuat itu dideskripsikan di kolom tersebut. Kemudian pelaporannya itu sifatnya umum dan tidak harus mengacu pada capaian pembelajaran. Selanjutnya, ketentuan deskripsi dari rapot itu yang pertama itu menggambarkan capaian dimensi profil lulusannya, kemudian menggambarkan hasil belajar secara ringkas dan menggunakan bahasa yang positif dan edukatif.
Berikut adalah contoh pelaporan hasil kokurikuler. Di sini Bapak Ibu dapat melihat tentang Ananda Putra ini apa yang sudah baik dan apa yang masih harus diperkuat, namun dengan variasi deskripsi di kegiatannya ya untuk di rapotnya. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut program dari kegiatan kokurikuler itu sendiri, di mana tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian dari tujuan dan mekanisme yang sesuai dengan bentuk kegiatan, kemudian memastikan keterkaitan kegiatan kokurikuler dengan intrakurikuler, serta ketercapaiannya dengan 8 dimensi profil lulusan, memberikan umpan balik seperti kekuatan, kelemahan, hambatan selama implementasi, dan bagi kepala sekolah dapat melakukan perbaikan berdasarkan data evaluasi, di mana pelaksanaan evaluasi ini menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah. Sekolah dapat melakukan evaluasi secara mandiri, namun diharapkan tetap menjaga objektivitasnya. Evaluasi yang dilakukan sekolah itu dapat dalam bentuk yang paling sederhana seperti mengevaluasi masukan, proses, keluaran maupun hasil. Setelah itu Bapak Ibu dapat melakukan analisis, di mana analisisnya ini dikumpulkan untuk mendapatkan informasi misalnya seperti partisipasi murid, manfaat kegiatan, kendala yang dihadapi, dan dukungan dari satuan pendidikan. Setelah dianalisis, Bapak Ibu dapat menentukan tindak lanjut apa yang paling sesuai untuk memperbaiki kegiatan kokurikuler Bapak Ibu. Beberapa di sini ada inspirasi ya, contoh tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh sekolah, misalnya perbaikan perencanaan, bagaimana menyesuaikan kembali tujuan atau strategi dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga berupa peningkatan kompetensi guru melalui workshop atau pelatihan. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi murid, misalnya melakukan pendekatan kreatif yang sesuai dengan minat mereka, atau menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan, dan dapat juga berupa pengadaan sarana dan prasarana. Semua yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu itu dapat Bapak Ibu baca lebih detail di buku panduan kokurikuler yang dapat Bapak Ibu akses di website kami di kurikulum.kemdikbud.go.id. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf, semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk bagi Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Bu Alin, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Florencia. Baik, saya izin mengulang pertanyaan Ibu Florencia ya, Bu Nina dan juga teman-teman lain. Jadi ada beberapa pertanyaan dari beliau. Yang pertama, mengenai bentuk kokurikuler itu kan ada 3 pilihan ya, Bu Nina ya. Bisa melalui lintas disiplin ilmu, melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan juga cara lainnya. Nah, yang ditanyakan oleh Bu Nina adalah kalau misalnya sekolah itu memilih yang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, apakah harus memilih sekolah? Harus memilih semua atau bisa salah satu saja? Nah, kemudian itu pertanyaan pertama ya Bu Nina. Lalu pertanyaan yang keduanya, untuk masalah koordinator ini kan katanya harus guru, tapi apakah ini gurunya guru-guru yang seperti apa yang dipilih? Gitu. Apakah guru mapel, guru kelas, lalu yang memilih siapa dan berapa orang untuk menghandle kegiatan kokurikuler ini? Lalu pertanyaan ketiga, mengenai asesmen sumatifnya dalam kokurikuler ini nanti bentuknya seperti apa? Apakah nanti ada rubriknya? Lalu setelah kegiatan sumatif ini apakah, kan kalau kemarin di P5 itu kita kayak ada selebrasi ya, kayak ada panen raya. Lalu kalau di kokurikuler ini seperti apa setelah sumatif ini? Apakah ada panen rayanya atau tidak? Karena kan ini sekarang katanya masuk juga ke rapot, tapi nanti disatukan dengan rapot yang biasa ya, Bu Nina ya. Nah, itu sih pertanyaan dari Bu Florencia, Bapak Ibu juga ya, yang lain ya. Oke, silakan Bu Nina.
Baik, terima kasih Bu Florencia untuk pertanyaannya yang luar biasa. Yang pertama terkait dengan bentuk kokurikuler Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat itu, Bapak Ibu dapat memilih satu atau lebih dari gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat itu gitu. Jadi nggak harus, Bapak Ibu dapat memilih sesuai dengan tema atau dimensi profil yang ingin Bapak Ibu perkuat begitu ya. Jadi nggak harus tujuh-tujuhnya gitu, tapi yang mana yang paling mendukung seperti tadi contoh yang saya tampilkan ya Bapak Ibu itu kan terkait dengan hidup sehat ya. Nah di hidup sehat itu maka yang di highlight di sini adalah eh, berolahraga dan makanan bergizi gitu, makan makanan bergizi gitu. Kemudian terkait dengan koordinator. Nah, koordinator itu yang memilih siapa? Yang memilih kepala sekolah ya Bapak Ibu, yang memilih koordinator adalah kepala sekolah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian siapakah yang bisa menjadi koordinator? Itu siapa saja diperbolehkan ya secara kebijakan itu siapa saja diperbolehkan, tapi yang menentukan memang kepala sekolah. Kemudian tadi yang terkait dengan berapa itu apa ya Bu? Saya mohon maaf agak Yang miss. asesmen, Bukan berapa yang orang? koordinator. Koordinatornya berapa orang? Oh, kalau koordinator itu sesuai dengan kebijakan tentang beban mengajar ya Bapak Ibu. Di situ hanya satu begitu, tapi yang lainnya kan bisa menjadi fasilitator ya untuk kegiatan kokurikuler. Kemudian terkait dengan sumatif iya bentuknya adalah rubrik. Apakah ada panen produk itu bisa iya bisa tidak itu diserahkan kepada satuan pendidikan begitu. Oke, jadi sebetulnya tuh kalau misalnya pun setiap kelas itu berbeda-beda kegiatan kokurikulernya, apakah tidak bermasalah? Tidak masalah ya Bu Nina ya, boleh aja. Iya, Yang bisa penting saja bisa saja untuk beda ya. kegiatan kokurikulernya bisa saja karena kan misalnya ketika dia di kelas 1 dia sudah dikuatkan tentang dimensi profil yang kewargaan dan ketuhanan, maka dilanjutkan di kelas berikutnya gitu. Oke, baik. Seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan terlebih dahulu yang sudah resen ada Ibu Tanti selanjutnya. Silakan Ibu Tanti, boleh dinyalakan mikrofonnya. Nanti setelah ini saya coba bergeser ke kolom chat ya. Oke, sambil saya intip-intip kolom chatnya. Silakan Bu Tanti. Mbak Alin, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, Bu Nina, terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya. Pertanyaan saya begini, Bu, kami butuh konfirmasi karena beberapa pendapat ini yang di bawah ini bermacam-macam, Ibu ya. Jadi nanti misalkan Bu Nina berpendapat ini, saya yakin nih pasti akan percaya langsung gitulah ya, istilahnya. Apakah betul bahwa kurikuler yang sekarang ini tuh nggak boleh tim teaching karena kalau saya melihat di modulnya ketika saya baca itu di halaman sekian puluh gitu ya itu ada kalimat tim teaching Ibu. Nah padahal menurut menurut kami gitu ya bahwa ketika tim teaching itu akan lebih saling menguatkan gitu loh untuk praktik kurikulernya itu sendiri. Apakah harus per kelas? Oh ini kelas satu ini gurunya ya harus melaksanakan kokurikulernya sendiri atau kami itu sama yang apa yang dikatakan di dalam modul tadi bahwa di petunjuknya bahwa ya memang tergantung sekolahnya gitu ya bagaimana keadaan sekolah kalau itu memang memungkinkan dilaksanakan tim teaching atau secara mandiri kayak gitu oleh guru-guru kelasnya itu yang pertama yang satu Bu. Selanjutnya adalah yang terkait aktivitas tadi Ibu yang 3 aktivitas tadi itu apakah kami itu harus ngambil 3 aktivitasnya atau mungkin boleh diambil 2 atau hanya satu gitu atau seperti apa? Nah, kami yang bingung itu yang 3 aktivitas itu misalkan dalam kurun waktu 6 bulan gitu ya, katakanlah sekian ratus JP itu apakah harus terdiri dari aktivitas 1, 2, 3 atau boleh 1, 2 aja atau seperti apa Ibu? Terima kasih Bu Nina. Langsung Bu Alin. Langsung aja. Oke, Biar nggak Baik. kebanyakan takut lupa Bu Ninanya ntar. Saya Langsung catat aja. kok. Insya Iya, Allah. sip, sip, Baik, langsung. terima Silakan. kasih tadi Bu. Aduh, mohon maaf. Tadi Bu
Bu siapa tadi ya? Udah keburu lepas. Bu Tanti, Bu Tanti. Bu Tanti, baik. Terima kasih Bu Tanti. Ini semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya. Mungkin jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, tidak perlu raise hand lagi gitu ya. Jadi kalau untuk kokurikuler itu apakah tidak boleh tim teaching? Tidak ya Bapak Ibu, ketika kita apalagi untuk bentuk kolaborasi lintas disiplin ilmu itu sangat disarankan tim teaching. Nggak mungkin ya kalau misalnya kecuali untuk SD ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya untuk yang SMP yang merupakan guru mata pelajaran itu sangat disarankan untuk tim teaching sehingga memang benar-benar untuk memperkaya, memperdalam, memperkuat intrakurikuler gitu. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan bentuk kokurikuler, apakah harus dilakukan semua oleh sekolah dalam satu semester atau dalam satu tahun? Tidak ya Bapak Ibu. Bentuk kokurikuler itu sekarang itu sangat liquid Bapak Ibu. Bapak Ibu mau melakukan yang mana, misalnya satu saja gitu ya. Kita mau memperkuat karakter anak-anak untuk pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam satu semester misalnya ada 2 tema untuk penguatan itu, atau dalam satu tahun dibikin 4 tema hanya untuk penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu untuk pembiasaan. Itu boleh Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pengen hanya karena di sekolah saya itu sudah ada penguatan nilai-nilai, misalnya untuk agama tertentu kan sekolah agama gitu ya, berbasis agama itu kan mereka sudah menguatkan nilai-nilai tertentu, maka mereka langsung tinggal melanjutkan apa yang sudah mereka laksanakan gitu. Jadi namun di saat sekarang ketika akan menjadi kokurikuler, maka Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kriteria dan kokurikulernya itu begitu. Mungkin itu Bu Alin, semoga memberikan gambaran ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nina. Jadi sebetulnya di kolom chat juga banyak sekali pertanyaan Bu Nina dan memang serupa sih pertanyaannya, mirip. Cuma intinya sebagian besar teman-teman ini masih mengalami kebingungan bagaimana nanti terkait penyusunan jadwal mata pelajarannya. Karena kan itu kan dari setiap mata pelajaran kan dialokasikan 1 jam ya, 1 JP untuk kokurikuler. Nah ini mungkin Bu Nina bisa memberikan contoh atau menjelaskan ke teman-teman, ini nanti untuk pengaturan jadwal mata pelajarannya bagaimana. Lalu boleh nggak sih sebenarnya kokurikuler ini dilakukan di luar jam pelajaran sekolah, kayak misalnya kayak kunjungan edukatif gitu, contohnya kayak gitu, gimana Bu Nina? Baik, untuk pengaturan jadwal itu kita sama ya seperti waktu P5 dulu ya Bapak Ibu, kita itu untuk alokasi per tahun. Jadi tidak 1 jam oleh guru yang bersangkutan, tidak, tapi itu merupakan alokasi per tahun yang disusun perencanaannya secara bersama-sama yang dipimpin oleh kepala sekolah begitu untuk perencanaan dan penjadwalannya. Kemudian ketika itu dilaksanakan ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ketika merencanakan itu yang menghitung gitu. Ketika contohnya misalnya di level PAUD nih misalnya, kalau di PAUD itu kan tidak ditentukan ya waktunya. Tapi karena itu tidak ditentukan di dalam kokurikuler di strukturnya, karena itu menjadi holistik dengan intrakurikulernya di PAUD. Nah, kalau misalnya di SD, misalnya SD kelas 1 itu kan jumlah alokasi waktunya adalah 216. Maka 216 itu Bapak Ibu hitung untuk menyelesaikan atau mengoptimalkan dimensi profil mana yang ingin dikembangkan itu berapa nih dengan langkah kegiatannya itu dihitung yang paling rasional yang untuk mencukupi itu gitu. Apakah boleh dilakukan di luar jam? Kalau misalnya saya pribadi, kita memaksimalkan alokasi waktu yang ada di dalam struktur. Begitu, Ibu. Oke, jadi sebetulnya untuk panduan alokasi waktunya itu sendiri sudah ada di panduan ya, Bu Nina? Ada di panduan dan ada di Permen, Bapak Ibu. Di Permen 13 tahun 2025, silahkan dibuka di lampirannya. Di situ dijelaskan detail ya, bagaimana alokasi untuk struktur,
mohon maaf, alokasi untuk intrakurikuler dan bagaimana alokasi untuk kokurikulernya. Di dalam panduan juga kami jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana alokasi waktunya dan bagaimana pembagiannya itu adalah kumulasi untuk 1 tahun ya. Jadi nanti 1 tahun misalnya Bapak Ibu bagi lagi menjadi 2 semester gitu ya misalnya. Nanti dari per semester yang setelah dibagi 2 itu misalnya 216 bagi 2 berapa, nanti itu dibagi lagi dengan jumlah kegiatan kokurikuler yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Begitu Mbak Alin. Nah, kalau untuk DPL-nya itu sendiri, itu setiap sekolah itu apakah harus memilih semua atau hanya beberapa DPL yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi sekolah atau gimana Bu Nina? Dibebaskan Bapak Ibu. Dibebaskan ya? Jadi untuk pemilihan DPL-nya, pemilihan temanya, pemilihan bentuknya itu dibebaskan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan murid Bapak Ibu. Jadi benar-benar fleksibel ya? Betul. Walaupun setiap kelas mungkin DPL tidak sama juga nggak masalah ya Bu Nina ya? Tidak masalah, yang penting ketika nanti dia lulus, 8 DPL itu dimiliki oleh, betul. Oke, sudah mulai ada gambaran ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau itu kan tadi kan mungkin melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kalau misalnya yang lintas disiplin ilmu, berarti kan kolaborasi antar beberapa mapel nih Bu Nina nih. Nah, ini seperti apa nih Bu Nina nih? Jadi mungkin misalnya antara mapel A dengan mapel B dengan mapel C ini bagaimana teknisnya? Dan apakah nanti teman-teman ini perlu membuat modul kembali seperti kemarin kita P5, Bu Nina? Maksud Ibu, pertanyaan yang pertama maksudnya gimana Bu? Mohon izin. Kolaborasi. Kalau yang Ya, kolaborasi antara mapel kolaborasi. itu teknis pelaksanaannya bagaimana proyeknya? Oh, kalau misalnya sama ya Bapak Ibu, ketika kokurikuler ini kan suatu kegiatan yang terencana. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu tetap menyusun perencanaan kokurikuler begitu. Karena itu bagian dari kriteria dari kokurikuler, yaitu ada perencanaannya. Jadi apa yang mau kita tuju itu jelas bagaimana menujunya gitu. Jadi perencanaan itu diharapkan tidak dianggap sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu ketika memberikan pembelajaran kepada anak-anak agar Bapak Ibu itu mencapai tujuan yang ingin dicapainya begitu. Jadi perencanaan mungkin kalau kemarin kan kalau di film itu kan modulnya lengkap sekali ya Bu Nina beserta dengan materinya. Berarti kalau ini berarti hanya berupa perencanaan arahnya gitu, skemanya, alurnya gitu ya Bu Nina ya. Termasuk langkah-langkah termasuk Bapak Ibu. Jadi ketika menyusun perencanaan kegiatan kokurikuler itu ya sama seperti ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar. Hampir sama, cuma dengan tujuan yang berbeda. Ketika misalnya di intra itu tujuan Bapak Ibu adalah kompetensi terhadap materinya ya. Nah, kalau misalnya di kokurikuler itu sama untuk mencapai kompetensi, tapi terutama di karakternya gitu. Oke, baiklah. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih tercerahkan walaupun saya yakin teman-teman masih penasaran dan pingin terus menggali ya. Oke, saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Mairoza yang sudah raise hand. Silakan Bu Mairoza untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, baik, terima kasih Ibu Alin atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Mairoza HR. Saya dari guru pengajar di SMP Negeri 2 Jejuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Izin bertanya Ibu Nina, sebenarnya masih ada keraguan gitu sedikit, jadi pengen maksudnya tuh diverifikasi gitu, apakah betul atau tidak. Tadi terkait dengan masalah koordinator ya Bu ya. Tadi kan yang bertanya dari guru SD ya. Nah kalau untuk tingkat SMP, apakah koordinator itu boleh per tingkat, seperti itu misalkan tingkat 7 itu 1 koordinator, tingkat 8 1 koordinator, tingkat 9 1 koordinator, atau 1 koordinator untuk semua tingkat seperti itu. Itu yang pertama, karena kan di sekolah kami kebetulan ada beberapa guru yang masih kekurangan jam seperti itu ya Bu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya masih terkait dengan jadwal ya Ibu ya. Kan jadwal jam alokasi waktu untuk kokurikuler itu kan 360 JP ya per tahun untuk kelas 7 kelas 8. Apakah gitu ya untuk per DPL itu sama seperti P5, misalkan satu satu DPL itu 120 JP seperti itu, ataukah tadi kayaknya lebih fleksibel ya gitu, minta diyakinkan aja gitu.
yang bagian itunya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mairoza. Iya, jadi kalau untuk koordinator Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa mengecek kembali ke peraturan yang terkait dengan beban mengajar ya, supaya lebih pasti gitu. Karena kami mengacunya juga ke situ. Jadi Bapak Ibu untuk koordinator itu satu sekolah itu satu. Tapi Bapak Ibu yang lain dapat menjadi fasilitator yang membantu koordinator mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai melakukan evaluasi begitu. Dan itu saya yakin juga tidak tidak mengurangi beban mengajar Bapak Ibu. Kemudian untuk pelaksanaannya, apakah satu DPL itu ditentukan alokasi waktunya per tahunnya? Tidak ya Bapak Ibu, karena seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, itu yang ada di panduan maupun yang ada di permen itu adalah alokasi per tahun yang dapat Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ketika misalnya tadi 216 ya, mohon maaf tadi SMP berapa Bu? Misalnya misalnya di SMP misalnya di SMP kelas itu 360 ya. Misalnya 360 dibagi 2 semester misalnya 180 begitu ya. 180. Nah, itu nanti Ibu Mairoza itu bagi lagi misalnya di satu semester itu kita maunya 2 DPL aja. 2 DPL itu tapi dibagi menjadi 2 kegiatan misalnya. Jadi kan kita bisa membagi secara proporsional atau membagi secara rata itu tergantung dari bagaimana Bapak Ibu menyusun kompleksitas dari kegiatan untuk mencapai DPL tersebut. Ada gambaran ya Bu Mairoza ya, semoga ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika terkait dengan kokurikuler ini yang kita harapkan adalah Bapak Ibu tidak usah berpikir terlalu rumit, tapi dipahami saja itu panduannya. Saya yakin panduan itu hanya berisi dari 4 bab dan itu sangat sederhana Bapak Ibu.